Selamat pagi ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan pada saya pada hari ini, yang mana pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya ibu-ibu, di sini saya tidak menguri, tapi saya berbagi dengan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang dimulai pada bulan Mei kemarin. Baiklah, ibu-ibu, sebelum kita lanjut pada budaya positif, kita lihat dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 pemikiran. Yang pertama, ing ngarso suntulodo, artinya menjadi pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Jadi ibu-ibu, kita adalah pemimpin pada kelas kita, maka kita wajib memberikan suri teladan kepada siswa kita di kelas. Yang kedua, ing magio manguntarso, artinya di tengah memberikan semangat ataupun ide. Jadi saat kita di tengah anak, berarti kita memberi semangat pada anak dan memberikan ide-ide kepada siswa. Yang ketiga, tuturi handayani. Kita sebagai seorang guru harus mampu memberi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Kita sebagai guru juga dikenal dengan istilah tuturi handayani, yaitu seorang guru harus mampu memberi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang kepada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa aspek dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi pada budaya positif ada 6 aspek yang kita yakini. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada permainan cobalah buka. Kira-kira siapa buat ibu-ibu yang mau maju ke depan untuk mengikuti permainan cobalah buka? Oke, silakan. Ayo Ibu Yanti. Satu lagi Ibu. Ibu Yanti juga. Ibu Yanti dua-duanya. Ayo silakan Bu Yanti. Satu lagi. Ya 2 orang. Oke. Nah, Ibu Yanti satu lagi. Oke, tugas Ibu Yanti yang pertama, Yanti Putri, yaitu menutup kepalan tangannya tanpa membuka, dan tugas dari Ibu Yanti Puspita merayu Ibu Yanti Putri gimana supaya mau membuka kepalan tangannya. Terserah bagaimana Ibu Yanti berusaha cara membuka kepalan tangan. Ya, silahkan. Ya. Apa diajak makan, apa diajak main, apa ditraktir? Kalau ini bisa dibuka, nanti dikasih hadiah. Mau nggak bukanya? Nggak mau.
dikasih apa ternyata Tunjukkan dulu apa yang mau dikasih, Ibu. Masa ya dikasih tidak ada barangnya? Ibu mau merayu lontong satu piring atau orang Jawa itu ada. ya janji ya besok ya. Oke, gimana? Bisa nggak? Satu, dua, tiga, murah. Oke, ternyata Ibu Yanti mau membuka tangannya. Terima kasih, silakan Ibu Yanti. Ternyata Ibu Yanti Putri mau kena rayu sama Ibu Yanti Suspita. Oke, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, di sini ada 3 pertanyaan dari Cobalah Buka. Yang pertama, apakah Ibu Yanti tadi mau membuka kepalanya? Mengapa dan apa alasannya membuka kepalan tangan? Dan kita saksikan ternyata Ibu Yanti Putri mau membuka kepalan tangannya karena tidak ada rahasia menurut Ibu Yanti Putri. Yang kedua, apakah Ibu Yanti tadi menutup kepalan tangannya? Mengapa dan apa alasannya? Berarti pertanyaan kedua kita tidak pakai ya ibu-ibu ya, karena Bu Yanti mau membuka kepalan tangannya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk atau menutup tangannya tadi? Siapa ibu-ibu? Siapa yang mau? Berarti Ibu Yanti Putri yang kalau udah hasil simulasi kita yang memegang kontrol itu Ibu Yanti Suspita. Karena Ibu Yanti Suspita bisa membuka tangan Ibu Yanti, kepalan tangan Bu Yanti. Berarti Ibu Yanti Suspita lah sebagai pemegang kontrol pada Ibu Yanti Putri. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu-ibu. Di sini ada teori kontrol. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu walaupun dia tidak mau melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti teman kita tadi ya, sebenarnya Ibu Yanti Putri tidak mau membuka kepalan tangannya, tapi Ibu Yanti Putri mau membuka dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sama sekali. Berarti seperti kita di dalam kelas, kita menyuruh anak sebenarnya anak yang nggak mau, tapi dia masih mau untuk kita kontrol, dia masih mau melakukan apa yang kita suruh. Berarti si anak membuka diri untuk mau dikontrol meskipun dia tidak mau melakukannya. Masih menurut teori kontrol, ilusi itu ada yang disebut dengan ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Jadi semua ilusi itu ada penguatan positif efektifnya dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi Ibu Yanti sudah mencontohkan, dia membujuk teman kita supaya mau membuka tangannya dengan diajak makan. Diajak makan di traktir. Yang kedua, ada lagi yang disebut dengan ilusi kontrol bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena kita sebagai guru seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang kita di kelas Bapak Ibu kita sebenarnya marah, tapi kita selalu menggunakan bahasa yang halus. Walau sebenarnya itu pesan yang kita sampaikan untuk anak adalah pesan negatif. Yang ketiga, menurut Dr. William Glasser, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa yang percaya mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula lah orang dewasa akan menyadari bahwa memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi memang iya Bapak Ibu, saya pernah mengalami, kadang saya memaksa siswa untuk melakukan apa yang saya mau, dan ujung-ujungnya memang anaknya kadang dengan kita tidak care lagi, karena dipaksa sementara dianya tidak mau untuk melakukan yang kita mau. Ketiga, kita lanjut. Ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Menurut Stephen R. Cover, itu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitis. Jadi, sebab intinya Bapak Ibu-ibu, untuk merubah dunia, untuk untuk maju lebih ke depannya, berarti yang perlu kita rubah dulu itu diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah, tapi rubahlah kita dulu, baru kita bisa mengajak orang untuk berubah. Kita lanjut. Nah, ini ada istilah stimulus respon dan stimulus kontrol, teori kontrol. Menurut stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Ternyata pada teori kontrol, realita dan kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Contoh, pada hari ini kita makan, kita butuh sama-sama makan, kebutuhan kita sama, kita butuh makan. Tapi pada teori kontrol, porsi makan kita ternyata berbeda-beda. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Ada lagi, semua orang melihat yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi, semua orang melihat yang sama. Pada hari ini, kita melihat satu warna itu sama. Ternyata, setiap orang memiliki yang berbeda tentang warna. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa samakan pandangan kita dengan pandangan orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anak kita di kelas, berarti memiliki tujuan.
pada stimuli respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, masih dari permainan kita tadi, hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah seperti kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setuju ya ibu-ibu ya? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya, modal berpikir menang kalah, modal berpikir menang-menang. Pada stimulus respon, pemikiran kita masih menang dan kalah, sedangkan pada teori kontrol, metode berpikir kita itu sudah menang-menang. Jadi kita tidak pakai kalah lagi pada teori kontrol. Nah, pada konsep disiplin positif. Kita masuk pada konsep disiplin positif. Yang terbayang sama kita, disiplin itu adalah kata-kata yang sulit. Andai kata murid kita mau disiplin, pasti pembelajaran yang kita rancang akan berjalan dengan lancar. Iya enggak, Ibu? Ya, andai kata siswa kita datang tepat waktu, maka pembelajaran itu akan aman. Dan ternyata disiplin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Disiplin adalah kata yang sulit bagi kita untuk menegakkan disiplin dengan siswa. Kita lanjut, ada makna disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita menyatakan makna disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk disiplin. Tetapi bila kita tidak bisa melakukan disiplin pada diri kita, maka kewajiban pemimpin kita lah yang untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi demikian itu kita harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Sedangkan menurut Diani menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata disiplin atau pengikut. Jadi dengan kata lain, disiplin itu adalah pengikut. Seseorang harus paham betul mengapa mereka harus mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Jadi kita mendisiplinkan diri kita ya dari diri kita sendiri, bukan karena atasan, bukan karena teman, atau bukan karena hal-hal tertentu. Makna disiplin dan nilai-nilai kebijakannya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sesuai dengan profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi itu makna disiplin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan.
Jadi inilah yang disebut dengan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, ibu-ibu, kita lanjut ya. Ini budaya positif. Nah, ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ekstrinsik. Yang kedua, masih juga disebut dengan ekstrinsik. Dan yang ketiga, intrinsik. Ekstrinsik yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku ini adalah perilaku paling bawah sebagai pendidik. Kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ada lagi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita setiap melakukan tindakan yang kita bayangkan adalah kita akan mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang ada yang disebut lagi perilaku motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku yang paling baik itu adalah perilaku intrinsik, yaitu tadi seperti saya bilang tadi, yaitu perubahan yang terjadi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, atau kita mencari nyaman atau menghindari hukuman. Kita lanjut dengan teori motivasi hukum, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Yang kedua, hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati murid. Murid tidak nyaman untuk jangka yang pendek berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Oke, coba kita refresh sebentar Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru, hukuman, atau konsekuensi masuknya kemana? Yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, kita lihat hasil kita. Oke. Di mana kita yang salah tadi Ibu 1 ya? Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti itu adalah hukuman. Berarti pemahaman ibu-ibu sudah bagus ya. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang siswa kita belum tahu kenapa dia datang terlambat, kita sudah membuat hukuman. Nah, sesuatu terburuk maka siswa itu akan menyakitkan. Kita belum tahu kenapa dia datang terlambat. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena kesalahannya dia harus sesuatu yang tidak dia inginkan akan terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik
maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Yang hukuman ada lagi paksaan, pada konsekuensi disebut stimulus atau stimulus tanggapan. Pada hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan pada satu lagi, ada pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Jadi itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Sekarang kita lihat lagi restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu dia restitusi. Nah, ini pengertian restitusi adalah proses menyelesaikan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu dia yang kita sebut dengan restitusi. Oke, kita lanjut. Identitas sukses. Di sini hukuman dan disiplin, berarti disiplin itu masuk pada konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi tadi ya ibu-ibu ya, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Pada hukuman tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang. Pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid pada jangka pendek. Dan pada restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan, dan pada restitusi korban mendapat ganti. Pada hukuman, murid akan anak tersakiti. Pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, sedangkan pada restitusi, anak mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi masih masalah dapat terpecahkan. Oke, kita lanjut. Nah, ntar Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, 1 bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang kelima, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu 9 ciri dari restitusi.
Kita lanjut Bapak Ibu-Ibu, yaitu pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama dari murid-murid kita. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi contohnya Bapak Ibu ya, seperti kita berkendaraan, kita mengapa harus pakai helm? Mengapa kita kalau jalan wajib pakai helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu pada masa COVID kemarin, terus pada pandemi kemarin. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Ya, karena semua itu untuk mendukung motivasi intrinsik, untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi itu ya Bapak Ibu-Ibu ya. Sekarang kita lanjut kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Habis itu kesepakatan kelas lebih konkret dan lebih mirip pada peraturan. Itu perbedaan keyakinan dengan kesepakatan. Nah, dari peraturan kelas itu akan muncul disebut dengan keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas lebih besar lagi lingkupannya, lingkungan positif dan budaya positif. Jadi kita buat dulu dari kelas. Dari kelas akan muncul keyakinan kelas lebih besar lagi dan akan lebih mencakup lagi pada lingkungan positif, pada lingkungan sekolah, dan kemudian pada budaya positif, yaitu pada semua aspek yang ada di sekolah kita. Nah, di sini ada yang namanya kegiatan pendalaman keyakinan kelas, itu dengan menggunakan tabel T dan Y, yaitu pada ada hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Kita lanjut. Nah, coba sekarang kita lihat lagi, tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, itu disebut dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas berarti kita mengajarkan rasa hormat kepada orang lain. Pada peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada keyakinan kelas, berarti kita menghormati orang lain dan komitmen. Selanjutnya, melakukan kekerasan. Pada keyakinan kelas, berarti memberikan rasa keselamatan, menghormati orang lain. Pada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Berarti kita mengajarkan kesehatan untuk anak kita. Peraturan kelas bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker pada peraturan itu berarti kita menjaga kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti kita mengajarkan kesehatan dan keselamatan dan keamanan untuk siswa kita. Nah, ini dia. Sekarang ada yang disebut dengan
5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ibu-ibu, kita sebagai manusia yaitu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, survival, yaitu bertahan. Yang kedua, belonging, yaitu rasa sayang. Yang ketiga, power. Power itu kekuatan, fun, kesenangan, freedom, dan kebebasan. Begitu juga dengan murid kita, dia mempunyai 5 kebutuhan dasarnya. Nah, yang pertama tadi kebebasan. Jadi dia bebas, memiliki kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru. Berarti murid kita juga melakukan hal yang sama. Yang kedua, kesenangan, mencari kesenangan sambil bermain dan tertawa. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, dan makan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi sebagian dari suatu kelompok. Yang kelima, penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Ia dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa mencapai kompeten, diakui dan dihormati. Berarti sama dengan kita, siswa kita juga mempunyai 5 kebutuhan dasarnya. Nah, yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini yang sering kita lakukan sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Di mana kita sering memposisikan diri kita. Ada sebagai manajer, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau. Kalau saya biasanya sebelum tahu dengan pembelajaran ini, saya cenderungnya sebagai pemantau, kadang sebagai penghukum, dan membuat rasa bersalah pada anak. Kalau teman, sebagai teman, ini biasanya itu teman-teman kita yang wali kelas, yang sering menjadi teman untuk anak-anak didiknya. Nah, ini ada tabel 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kontrol dari diri. Itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita lihat sebagai penghukum dulu. Sebagai penghukum, kecenderungan kita yaitu kita suaranya selalu tinggi. Dengan bahasa tubuh, menunjuk dengan jari, menghardik. Pernah ya ibu-ibu ya kita lakukan ya? Ya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, kamu lagi yang terlambat. Setiap hari kamu lagi. Itulah dia ya. Hasilnya apa? Kemungkinan murid akan merasa dendam atau bersifat lebih agresif. Jadi kalau kita sudah mencap dia terlambat, ya udah dia tanamkan, ya udah saya terlambat aja karena udah disebut si tukang terlambat. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi itu akan berefek pada murid. Atau sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, akan menggores kendaraannya. Jadi perilaku negatifnya akan muncul kalau kita sebagai penghukum. Ada lagi kita sebagai pembuat rasa bersalah.
pada pembuat rasa bersalah ini, nada suara kita cenderung memelas atau halus atau sedih. Bahasa kita sering merapat pada anak, lesu. Contohnya ya, Adi kamu ini bagaimana ya? Kita cenderung mengelusi anak ya, kita rapatkan, Adi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Berarti itu kita menumbuhkan rasa bersalah pada anak. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan kita sebagai bapak ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi tidak langsung tertanam di dirinya, saya memang tidak bisa baik seperti orang lain. Oke, kita lanjut. Kita guru sebagai teman, itu biasanya nadanya nada ramah, akrab, dan bercanda. Yang sering melakukan itu wali kelas biasanya lebih cenderung seperti itu, beramah dengan anak didiknya, merapatkan tubuh pada muridnya, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sih janji ke bapak bukan terlambat lagi. Kan itu bahasa kita lebih ramah. Hasilnya untuk murid akan merasa lebih senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Karena dia merasa sudah ada yang mengelusnya tadi. Yang ketiga ada lagi, yang terakhir, sebagai pemantau. Sebagai penantau itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya, Adik kamu kan jam berapa kita mulai? Adik kamu tahu kan jam berapa kita mulai? Tahu Pak, berarti nada kita lebih datar dengan siswanya. Atau kamu terlambat lagi, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, itu masih saya lakukan terkadang di kelas. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi itu sebagai pemantau. Kita bisa membuat anak tidak nyaman. Yang kelima, sebagai manajer itu adalah dengan nada tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi itu nada kita sebagai manajer. Pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan. Apalagi menunjuk jari ke murid, berkacak-kacak pinggang atau bersikap seolah telah menyesal tampak sedih sekali. Pada manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi posisi idealnya itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, untuk merefresh sedikit pertanyaan-pertanyaan ini, siapakah yang mengatakan? Dulu kita lihat Bu. Pertanyaan, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali denganmu? Perbuatannya ada perbuatan orang merasa bersalah. Ada lagi kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini statusnya sebagai penghukum. Ayo lakukan lagi demi Bapak Ibu. Itu kita sering lakukan karena kita menganggap kita sebagai teman dengan anak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita menganggapnya sebagai manajer. Status kita sebagai manajer.
Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini adalah menghadapi kasus anak. Dalam menghadapi kasus anak, kita bisa memakai segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Saat menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita stabilkan identitas. Jadi anak kita panggil, kita bilang sama anak, semua orang nak pernah melakukan kesalahan. Ada juga kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan pada validasi kebutuhan, kita tanya lagi sama siswanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini dia. Beberapa kata yang bisa direferensikan untuk kita menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah dan menjadi positif terhadap dirinya. Oke, kita lanjut. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini gunanya untuk membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, loving, fun, dan superficial tadi. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Pada validasi kebutuhan, kita bisa menggunakan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ada lagi, apa yang penting bagi dirimu. Selanjutnya, ada lagi kalimat yang bisa kita pakai. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu mungkin bisa kita pakai untuk validasi kebutuhan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini maksudnya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nanti kita bisa menanyakan keyakinan dengan anak. Yang kedua, nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Oke. Kita lanjut. Nah, mungkin itu ibu-ibu presentasi kita pada kegiatan hari ini, seminar yang saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan berbagi dengan ibu-ibu guru hebat SMKN 1 Gunung Tahan, dan saya mohon maaf atas salah kata. Yang jelas di sini saya tidak menggurui, hanya berbagi ilmu dengan apa yang saya dapatkan selama kegiatan calon guru penggerak kemarin. Mungkin untuk kegiatan budaya positif ini kita sudah banyak melakukannya, ibu-ibu ya, seperti kita upacara, kita sudah menanamkan nilai-nilai budaya positif pada anak, datang tepat waktu, menghargai orang saat berupacara, disiplin pakaian, disiplin tata tertib, disiplin rambutnya juga, betul, udah budaya positif. Ada lagi kegiatan yang sudah kita lakukan seperti kultum. Kita sudah melakukan kultum, itu pembentukan
memberikan nilai-nilai keagamaan pada anak. Mungkin itu aja, mohon maaf. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.